Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurisna Widi Asri. Hari ini kita akan belajar mengenai Adjusted Trial Balance atau disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Apa itu neraca saldo setelah penyesuaian? Yaitu adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Jadi, dalam Adjusted Trial Balance itu adalah gabungan dari buku besar ditambah dengan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode. Kemudian untuk tujuannya yaitu yang pertama, memastikan bahwa untuk setiap entry debit dan kredit yang dicatat dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian memiliki saldo yang seimbang. Yang namanya neraca pasti seimbang. Neraca itu adalah timbangan. Idealnya yang namanya timbangan atau neraca itu harus balance atau seimbang. Makanya harus seimbang antara saldo yang ada di debit dengan saldo yang ada di kredit. Tujuan yang kedua yaitu dapat menjadi bahan persiapan untuk membuat laporan keuangan. Jadi sebelum membuat laporan keuangan, untuk lebih memudahkan kita membuat laporan keuangan, alangkah baiknya kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketiga yaitu membantu akuntan dalam mengidentifikasi dan melakukan perbaikan kesalahan apabila kesalahan itu terjadi. Intinya untuk melakukan koreksi. Kalau misalkan nanti saldonya tidak seimbang, otomatis nanti ada terjadi kesalahan pencatatan. Kemudian untuk bentuk dari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu ada 4 kolom. Yang pertama itu adalah kolom untuk mengisi nomor akun. Yang kedua itu adalah keterangan yang nanti akan diisikan dengan nama akun. Kemudian ada kolom dan debit dan kredit yang nantinya diisi dengan saldo yang ada di debit dan saldo yang ada di kredit. Kemudian untuk langkah dalam membuat neraca saldo setelah penyesuaian, yang pertama, 1. Siapkan data neraca saldo pada periode tersebut. Yang kedua, siapkan data pencatatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, siapkan tabel neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, tambahkan data neraca saldo dengan data jurnal penyesuaian. Yang kelima, koreksi saldo debit dan kredit harus seimbang. Kemudian untuk contoh mengerjakannya, di sini ada contoh dari neraca saldo dari Bengkel Ananda periode 31 Agustus 2022. Nah, di situ terdapat nomor akun. Dimulai dari nomor akun 111 dengan keterangan akun kas. Di debitnya 1 juta, kemudian kreditnya kosong ya, karena di debit 1 juta. Kemudian di situ ada data jurnal penyesuaian pada akhir periode yang dibuat oleh Bengkel Ananda periode 31 Agustus 2022. Yaitu di situ ada nomor bukti M01 dengan nama akun beban perlengkapan pada perlengkapan di debit sebesar 300.000. Nah, caranya gimana untuk membuat neraca saldo setelah penyesuaian? Yaitu dengan menambahkan neraca saldo yang sudah kita buat ditambah dengan data pada jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini ya. Neraca saldo setelah penyesuaian dari Bengkel Ananda, maka akan didapatkan nomor akunnya tadi 111 kas sebesar 1 juta. Semuanya tetap
ditulis kembali kecuali ada penambahan atau perubahan pada akun yang ada di jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian tadi terdapat beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapannya di debit, berarti nanti akan ditambahkan akun 514 beban perlengkapan di debit sebesar 300.000. Kemudian karena perlengkapannya ada di kredit sebesar 300.000, maka yang mula-mula perlengkapannya sebesar 500.000 di debit, karena ada penyesuaian 300.000 di kredit, maka jumlah saldo perlengkapan jumlahnya ada 200.000 di debit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurisna Widiasri. Masih ingatkah kalian siapa dia? Iya, dia adalah Nyonya Arsy, pemilik dari Salon Arsy. Pada hari ini, Nyonya Arsy berencana untuk mengembangkan Salon Arsy. Akan tetapi, Nyonya Arsy tidak cukup dana. Dia tidak memiliki cukup uang untuk mengembangkan Salon Arsy. Nah, akhirnya Nyonya Arsy berencana untuk melakukan pinjaman ke bank. Nah, setelah sampai di bank, ternyata pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Nyonya Arsy ditolak pihak bank karena tidak memiliki laporan keuangan secara lengkap dan terperinci. Nah, apa yang akan dilakukan Nyonya Arsy berikutnya? Nyonya Arsy akan menyelesaikan laporan keuangan dari Salon Arsy. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian diminta untuk membantu Nyonya Arsy untuk menyelesaikan laporan keuangan dari Salon Arsy.